Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, anak-anak kami, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu Bapak mempersilahkan kita untuk berdoa. Siapa yang pimpin kita di dalam doa? Menjalankan ataupun menyelesaikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ingin tahu dulu, hari ini kita hadir semua atau tidak? Hadir semua. Kita menggunakan handphone ataupun gadget kalian. Oleh karena itu, Bapak harapkan dalam pembelajaran ini tolong menggunakan gadget dengan bijak. Kita menggunakan gadget pada saat ini untuk mendukung proses pembelajaran kita. Tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Kita sepakat dengan itu? Anak-anak kami, pada pagi hari ini kita akan belajar materi mengenai menerapkan prompt pada AI. Coba perhatikan di sana ada gambar Bapak di situ. Apakah ganteng tidak? Memungkinkankah atau mustahilkah kalau misalnya gambar yang Bapak punya sekarang ini gambar saya dari tahun 2018 seperti ini. Bisakah Bapak buat ke dalam gambar yang lebih bagus, lebih menarik, lebih berbeda dengan gambar yang sudah ada sekarang? Menurut kalian Pak, bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau memang bisa, menurut kalian kita gunakan apa? Kalau memang bisa, kita menggunakan apa? Aplikasi Gemini, terus AI, kita menggunakan AI. Bagus. Aplikasi Gemini kita menggunakan AI. Anak-anak kami sama seperti yang kalian bilang, bisa Pak, kita bisa menggunakan itu. Pada pertemuan inilah kita akan membahas bagaimana cara kita mengubah sesuatu. Bapak berikan di sini foto, bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih natural, yang lebih minimalis, yang lebih modern dibandingkan dengan foto Bapak yang seperti ini. Di sini kan agak sedikit kelihatan sedih gitu kan mukanya kan. Nah, nanti akan kita ubah lebih ceria lagi. Oke? Pada pembelajaran ini kita akan mendapatkan itu. Baik. Perhatikan. Pernah dengar istilah prompt? Pernah. Ada juga yang tidak. Tidak ya? Ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya Bapak ulang pertanyaannya, pernahkah kamu mencari sesuatu, menanyakan sesuatu pada Gemini? Nah, hampir semua. Pernah kamu menanyakan sesuatu pada ChatGPT? Pernah. Anak-anak kami, yang pernah kamu lakukan itu adalah kamu sedang memberikan perintah atau instruksi kepada model AI. Model AI di sini bisa ChatGPT, bisa Gemini, untuk menghasilkan respon yang kamu butuhkan ataupun yang kamu inginkan. Yang kamu lakukan selama ini sebenarnya adalah kamu sudah membuat prompt. Oke? Perintah yang kamu berikan ataupun instruksi yang kamu berikan pada ChatGPT ataupun pada Gemini itu termasuk prompt. ChatGPT bingung ataupun Gemini bingung, kenapa? Karena itu soal kenapa bunyinya kita boleh tahu. Itu adalah prompt ataupun perintah instruksi yang ambigu. Bagaimana perintah ataupun prompt yang tidak ambigu? Kamu bisa mengubahnya seperti ini. Berikan saya pengertian sejarah, lalu seolah-olah bahasamu adalah bahasa seorang siswa yang sedang belajar sejarah. Nah, disederhanakannya bahasanya nanti akan tidak bahasa komputer ataupun tidak bahasa profesional, tapi disesuaikannya sesuai dengan kamu. Karena kamu mengatakan tadi seolah-olah kamu adalah seorang siswa yang sedang belajar sejarah. Menurut kamu, bisa nggak kalau misalnya kamu meringkas misalnya bab 2 dari sejarah itu, misalnya sejarah Indonesia, lalu kamu suruh ringkas ke dalam bahasa daerah Indonesia? Bisa? Ayo, kenapa tidak? Karena bahasa daerah sulit. Bahasa daerah Inggris itu sulit. Bahasa daerah Inggris itu sulit untuk dipahami. Jadi bahasa Inggris tidak sulit untuk dipahami.
Nah, ayo berikan lagi tanggapannya. Kalau memang sulit, kenapa bahasa Inggris bisa diubahnya? Lalu kenapa bahasa Jerman bisa diubah ke sana? Tapi kenapa bahasa Inggris tidak? Ada yang bisa? Oke, silakan. Tapi minta AI, kalau kita coba mengatakan kepada mereka ada yang salah, mereka akan perbaiki. Jadi istilahnya itu bisa. Bisa dan tidak bisa. Oke, katanya tadi bisa, tapi mungkin pakai minta AI. Ada lagi yang mau memberikan saran dan tanggapan? AI yang sudah dilatih, ya pasti dia akan bisa mentranslate bahasa. Mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun. Tapi kalau dia tidak dilatih mengenai bahasa daerah Nias, apakah dia bisa memberikan respon sesuai dengan bahasa daerah Nias? Oke, nah foto saya sudah saya upload, di atas perhatikan. Nah, anak-anak kami, saya ingin foto yang lebih modern, gitu ya. Saya seolah-olah berada di pinggir pantai, dengan suasana sore hari yang indah. Nah. Oke, mari kita cari tahu apakah foto bapak yang tadi yang bapak bilang itu bisa diubah dengan prompt yang saya berikan. Saya ingin foto saya ini lebih modern dan dia itu sedang berada di pinggir pantai dengan suasana sore yang indah. Ayo mari kita perhatikan. Nah, ternyata bisa, ya kan? Kenapa? Karena kita menggunakan prompt yang jelas. Sudah, Nana. Kemana? Foto awal? Wajahnya sama. Berarti masih bisa mempertahankan objek aslinya kan? Oke. Baik, coba kirim. Kalau mengirim ke WA kita, harap kirimnya jangan satu-satu ya, biar kita langsung tahu yang mana yang hasil, yang mana yang awal. Langsung kirim dua, langsung biar Bapak tahu nanti. Pipong. Oke, pertama untuk saya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Jerman ini. Perkenalkan, nama saya Reza Ruko dari kelompok 1. Tadi setelah Bapak menjelaskan tentang PTAI dan cara membuat gambar, lalu saya mencoba membuat satu gambar dan mengembangkannya menjadi lebih estetik atau lebih bagus. Oke. Pada awalnya gambarnya bisa dilihat di sini biasa saja. Bisa dilihat. Oke, coba deskripsikan gambarnya gambar apa ya? Ini deskripsikan. Ini adalah gambar, misalnya gambar kelompok kami, misalnya gitu. Yang pertama tadi gambar dari kelompok kami yang terlihat biasa saja. Lalu saya menambahkan prompt atau perintah pada Meta AI. Prompt yang saya gunakan yaitu buat gambar ini menjadi estetik, di mana di depan siswanya ada satu komputer dan ruangannya itu indah. Lalu ini hasil setelah saya melakukan. Jadi di grup kita ada juga ya, kalau misalnya kalian mau lihat di grup kita juga kita ada, di situ ada gambarnya. Membuat perintah tersebut. Dan dimana di depan siswanya itu ada dua komputer dan di belakangnya itu ada rak buku
dan jendelanya itu ada gorden. Lalu saya kembali menambahkan perintah komputernya itu satu siswa satu komputer dan mereka terlihat sedang membahas mata pelajaran. Lalu minta AI kembali menambahkan komputer di depan setiap siswa dan sedang membahas suatu mata pelajaran. Lalu kembali lagi karena saya lihat di situ dindingnya itu kurang bagus. Lalu saya menambahkan perintah tambahkan dinding itu berwarna putih bersih. Lalu BTI melaksanakannya dan ini hasilnya. Karena menurut saya biar lebih menarik lagi, lalu saya menambahkan prompt. Tambahkan di belakangnya itu ada guru yang sedang mengawas dan menjelaskan kepada siswa tersebut. Dan ini hasil akhir dari gambar yang demikian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Terima kasih kepada yang telah berkenan kepada kami. Saya sebagai seri atau model yang akan mewakili kelompok 5 dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana pada awalnya kami menggunakan aplikasi Gemini AI. Yang dimana pada foto yang awalnya kami membuatkan seperti yang kita lihat di atas. Kami memberikan gambar dari teman kami Shanto dan teman kami Putra. Setelah kami memberikan gambar tersebut, lalu di dalam Gemini AI, kami memberikan prompt atau perintah yang berisi ubahlah latar belakang foto tersebut menjadi latar belakang yang bernuansa pantai. Jadi setelah kami memberikan prompt atau perintah tersebut, maka Gemini AI merespon dengan baik apa perintah yang kami berikan tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di atas, hasil dari perintah yang kami berikan itu hasil dari yang diberikan Gemini AI tersebut dari perintah yang kami jalankan dan dari perintah yang kami berikan dapat kita lihat di depan sebagai berikut. Seperti hasilnya seperti ini. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kelompok 1, kelompok 2 sampai ke kelompok 6 sudah presentase. Bagaimana dengan materi kita pada pertemuan kali ini? Menarik atau tidak? Oke, apa hal yang bisa kamu jadikan sebagai kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada saat ini? Saya mau satu orang untuk memberikan kesimpulannya. Ada? Silakan Dinda menurut apa kesimpulan yang bisa kamu katakan pada pembelajaran kita? Cara mencari sesuatu dalam aplikasi AI juga bisa memberikan prompt secara detail sehingga AI juga bisa mengerti dan juga bisa memberikan sesuai dengan kemampuannya. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan bahwa AI bisa membantu kita menciptakan sesuatu dengan prompt yang sesuai dengan itu. Jadi itulah kelemahan prompt yang bisa kita sempurnakan, yang bisa kita pelajari sehingga pada penggunaannya ataupun pengaplikasiannya anak kami pada kehidupan kita sehari-hari kita bisa menyempurnakan, kita bisa menggunakan prompt yang lebih efektif. Itu saja untuk materi kita kali ini. Bapak harapkan ini bermanfaat bagi kita semua dan Bapak akhiri, Bapak sapa kita selamat pagi. Pagi.